Halo semua, perkenalkan nama saya Chelsea Septiani. Di video kali ini saya akan mewawancara salah satu mahasiswi yang berbakat. Nah, buat teman-teman mungkin sudah penasaran, kali ini Chelsea akan membawakan topik wawancara apa dan mau wawancara siapa? Yuk, kita simak lebih lanjut video ini. Oke baik, sekarang nih ya di samping saya sudah ada orangnya nih. Nah, Andin, seorang mahasiswi berbakat katanya ya kan. Sebelum kita kulik mengenai bakat Andin lebih lanjut, kita kulik dulu nih tentang latar belakang dan background seorang Andin. Mungkin bisa perkenalan dulu Andin. Halo semuanya, nama aku Andini Aprilia Purwaditya, bisa dipanggil Andin aja. Kebetulan umur aku 20 tahun nih teman-teman semua. Oke, sudah berkepala dua ya. Iya, Andin, ya. betul sekali. Oke, mari kita kulik lagi nih ya. Andin tuh kuliah di mana sih? Aku ini kebetulan kuliah di universitas yang katanya unggul banget ya di Bekasi. Waduh, di mana tuh? Di Universitas Esa Unggul. Waduh, yang katanya kampus emas ya. Betul sekali, kampus emas. Oke, sejak kapan Andin kuliah di SA Unggul? Aku itu angkatan 2020 ya, yang berarti sekarang ini udah masuk semester 5. Berarti sudah semester 5 ya guys. Oke, mungkin udah penasaran, bakat apa sih yang Andin dimiliki? Kira-kira Andin tuh sekarang sedang menekuni keahlian apa sih? Aku belakangan ini lagi nekunin keahlian sebagai penyiar. Terus aku juga menekuni keahlian aku sebagai scriptwriter ya. Terus sempat kemarin nyoba-nyoba di project jadi director juga. Waduh, lumayan banyak juga ya. Baik, teman-teman di sini sudah penasaran belum dengan seorang Andin ini? Bagaimana Andin menekuni bakatnya dan keahliannya? Oke, kita simak terus ya video ini. Bagaimana kelanjutannya? Mari tonton terus. Oke baik, tadi kan Andin sudah menyebutkan keahlian dan bakat-bakat yang dimiliki ya. Tapi Chelsea sendiri tuh penasaran dengan kata penyiaran yang tadi Andin sebutin. Oke, jadi mungkin di sini Chelsea akan kulik lebih lanjut tentang penyiaran tersebut ya Andin ya. Oke, mungkin bisa dimulai dengan kata apa nih ya? Apa sih yang membuat Andin tertarik menjadi penyiar? Yang buat aku tertarik itu pertama-tama fun fact ya, karena aku ini sering dengerin radio kalau lagi ada di mobil. Jadi dari kecil tuh aku sering dengerin radio yang ada di mobil dan ngerasa kalau penyiar tuh menarik aja gitu di mata aku dan juga di telinga aku, karena gimana pun juga penyiar itu kan emang konsepnya itu sendiri ya, alias ngomong sama mic doang gitu kalau bisa kita bilang. Tapi dengan cara seperti itu tanpa sengaja mereka malah kayak nemenin kita gitu loh selama perjalanan. Jadi kalau misalkan aku di perjalanan sendirian atau di perjalanan lagi ngerasa sepi, aku tuh ngerasa ditemenin sama penyiar radio ini. Makanya aku ngerasa kalau penyiar radio itu menarik dan aku juga pengen coba. Kebetulan banget waktu itu ada organisasi Sepindah Radio FM nih yang jadi wadah buat mahasiswa Universitas Esa Unggul buat ngasah nih kemampuan gimana sih jadi penyiar di radio kayak gitu. Berarti berawal dari suka ya. Betul. Berawal dari suka, lama-lama penasaran dan menekuni gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman. Ini mengenai siapa nih ya nih? Siapa sih yang menjadi inspirasi Andin untuk menjadi penyiar? Kalau misalkan ditanya siapa, mungkin kalian pada tahu ya penyiar itu ada Kemal, TJ, terus ada Raye juga. Aku sih karena sering dengar mereka ya jadi penyiar, terus habis itu aku juga sering ngeliat konten-konten mereka entah di TikTok dan lain sebagainya. Kayak menurut aku mereka tuh keren banget karena bisa ngebawain siarannya dengan amat sangat apik ya. Apalagi kan kalau kalian tahu Kemal sama TJ itu kan kalau setiap pagi pecah banget. Terus habis itu ada Desta Gina juga, tuh yang jadi inspirasi aku sih buat masuk ke penyiaran ini karena merasa mereka keren. Terus habis itu aku juga pengen nyoba gimana sih rasanya jadi mereka gitu, gimana rasanya punya hak buat bicara tapi habis itu juga bisa buat seneng-seneng nih. Nah, mereka yang menjadi inspirasi aku. Semoga suatu saat Andin bisa kolaborasi ya. Amin. Role modelnya nih ya. Amin. Kita doain ya. Betul, amin. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya mengenai kata mengapa nih. Mengapa dari sekian banyaknya minat bakat yang ada di dunia ini ya,
Andin memilih penyiaran? Karena pertama itu kan relevan sama jurusan yang aku pilih ya. Aku ini adalah mahasiswi jurusan broadcasting yang dimana emang penyiaran tuh jadi salah satu mata kuliahnya gitu kan. Kenapa aku milih jadi penyiar juga? Karena bidang ini tuh menurut aku menarik gitu. Aku suka bergelut dengan sesuatu hal yang kreatif. Terus habis itu aku juga suka dalam mengatur sebuah konten. Terus merealisasikan ide yang aku pikir dalam otak, terus habis itu bisa aku keluarkan dan juga bisa sampaikan sama audiens dan penonton ataupun pendengar. Itu sih yang membuat aku mau ada di bidang ini. Berarti Andin nih bisa dibilang bekerja sesuai passionnya. Betul ya? Jadi bekerjanya enjoy, ya, senang. bener. Jadi buat kalian bekerjalah sesuai passion biar kalian tidak stres. Oke? Nah, sekarang mau nanya lagi nih ya, mengenai di mana nih ya. Selain spin radio, tadi Andin menyinggung spin radio, Andin tuh di mana lagi sih mengembangkan bakat Andin sebagai penyiar? Nah, waktu dulu ya, sebelum masuk spin radio ini, sebenarnya aku sempat nyoba jadi penyiar radio juga, cuman nggak radio yang secara official di radio gitu. Aku nyoba dari aplikasi, terus habis itu aku punya audiens juga di Twitter. Tadinya aku nyoba di sana buat nyoba-nyoba gimana sih jadi penyiar, gitu, gimana sih rasanya on air dan segala macam. Dan emang kalau misalkan dari aplikasi itu kan diberi kemudahan ya, kita cuman nyusun lagu, terus habis itu tinggal naik turunin aja nih apa namanya volume mic dan segala macamnya gitu, nggak yang seribet radio pada umumnya. Nah dari sana aku belajar kalau wah kayaknya emang jadi penyiar tuh seru juga. Terus habis itu setelah aku nyobain makin pengen ngerasain gimana experience jadi penyiar radio beneran gitu. Berarti itu awalnya coba-coba sendiri ya? Benar, awalnya coba-coba sendiri. Berarti buat teman-teman ya, kalau pengen jadi penyiar segala macam bisa banget dimulai dari diri sendiri ya. Kita nyoba-nyoba aplikasi segala macam ya. Jadi jangan terpatok kayak yang gue daftar sini nggak bisa. Iya. Kan ya, bisa banget kita mengulik apa yang ada di sekitar kita. Cobain dulu sih menurut aku, karena kan namanya kita kan zaman modern ya, itu udah mulai banyak banget aplikasi yang bisa kita gunain. Contohnya gak cuman radio aja deh, kayak podcast kita kan juga bisa recording dari rumah. Terus habis itu ada YouTube juga kalau kalian mau coba. Bahkan sekarang TikTok juga udah muncul tuh live atau live streaming yang emang konsepnya tuh mirip-mirip sama radio, cuman emang mungkin prosedurnya lebih mudah dan lebih gampang aja. Jadi menurut aku kalau buat sekarang pengen nyoba suatu hal yang sesuai passion buat kamu, ya udah kita coba dulu pakai alat seadanya. Karena walaupun emang kita pengen nih buat lebih ekstra effortnya gitu ya, buat misalkan pengen ngerasain jadi penyiar radio beneran, terus habis itu pengen masuk ini pengen masuk itu, cuman kan as long as kita punya pengalaman dan menurut kalian itu udah bisa lah dijalanin gitu. Karena melipir mirip kan kayak misalkan live streaming dan segala macam, ya lebih baik dicoba dulu. Mulai aja dulu ya. Betul. Oke, last question nih ya, mengenai bagaimana nih seorang penyiar kan pasti punya mood ya sih, yang dimana kita tuh setiap hari ketemu sama yang siaran, kita ngomong ke audiens gitu kan. Misal lagi bad mood gitu kan, pasti itu ganggu banget. Nah, bagaimana sih cara Andin agar tetap bisa menjaga mood ketika siaran? Kalau misalkan lagi bad mood ya pas siaran, sebenarnya sih aku cukup simple ya, karena aku seorang Taurus yang emang demennya makan ya teman-teman. Jadi gimana cara aku buat menjaga mood buat tetap baik atau buat tetap ya stabil lah gitu kan. Karena kalau misalkan namanya basicnya suara, kalau misalkan tonnya beda sedikit dari yang biasanya itu kan ketara banget, kayak ton kamu sedih, ton kamu marah dan sebagainya. Nah buat aku sendiri ngejaga mood ini cukup simple dengan makan makanan manis. Karena makanan manis itu kan emang menurut penelitian ya bakalan bisa ningkatin endorfin yang ada di otak. Jadi bisa naikin mood kamu yang tadinya bad mood, terus jadi gak apa-apa deh. Nah aku juga suka banget makan makanan manis gitu ya, terutama di Spin Radio sendiri kan ada pemasok ya buat makanan-makanan manis. Jadi saya suka banget gitu loh, dan selama ada makanan manis saya moodnya aman deh. Berarti Spin Radio tuh ada
pasokan makanan manisnya juga ya. Iya, benar. Selain menyiapkan wadah untuk orang-orang sekitar agar bisa siaran, ada makanannya juga. Betul. Gabung ke Spin Radio. Benar teman-teman, gabung ke Spin Radio FM. Oke, ya terakhir nih ya. Oke. Tadi udah last question. Terakhir lagi. Mungkin ada pesan untuk teman-teman semua nih ya yang ingin memulai siaran tapi takut. Pertama sih ya, mungkin pesan yang aku bisa sampaikan adalah pede dulu buat ngomong, karena aku tahu banyak orang-orang di luar sana yang mungkin memang pengen untuk bicara, pengen untuk speak up, cuman nggak berani ngomong. Yang pertama nggak berani ngomong, terus yang kedua bingung mau ekspresinya dari mana. Nah, pesan dari aku sih, selama kamu mau menyuarakan pendapat kamu, apalagi kan radio kan basicnya itu suara ya, jadi bukan cuman kita siaran dan mengekspresikan ide terus konten doang gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu ingin mengangkat suatu isu atau segala macem, terus habis itu pengen siaran juga, pengen jadi penyiar juga, jangan lupa yang pertama adalah berani buat ngomong. Karena dari situ kita bisa ngeliat gitu loh, kan karena ada ya orang yang nggak berani ngomong, terus habis itu sekalinya ngomong dia merasa bersalah, kayak ini benar gak sih gue ngomong kayak gini, terus habis itu dia juga bilang kayak ini benar gak sih intonasinya begini. Jadi menurut aku latihan aja dulu, latihan buat ngomong. Terus habis itu yang kedua, coba record apa yang kamu mau ekspresiin, terus habis itu record apa yang mau kamu ngomongin di rekam suara yang ada di HP, perekam suara yang ada di HP, di recorder gitu kan. Karena emang basicnya kan kita sama tuh kalau misalkan live streaming sama recording ya, karena sama-sama record. Dan kalian juga bisa ngeliat gitu, ngeval diri sendiri kayak, oh kalau jadi penyiar kayaknya kalau suaranya nggak kayak gini loh. Terus habis itu kalau jadi penyiar tuh mending moodnya yang kayak gini loh kalau bacain berita apa, terus habis itu bacain lagu apa. Jadi biar kalian juga ngerasa pas recording dan jadi penyiar itu udah ada basic sedikit gitu buat buat ngomong. Karena kunci dari jadi penyiar itu kan emang ngomong ya teman-teman. Jadi penyiar itu harus bawel, jadi ya dilatih aja. Kalau misalkan pengen jadi penyiar, ngomongnya dilatih, public speakingnya juga dilatih. Harus pede ya. Betul, harus pede juga. Oke, segitu aja pertanyaan dari Chelsea. Terima kasih Andin sudah menghadiri video ini. Sama-sama. Buat teman-teman mungkin ada yang masih penasaran sama Andin, bisa banget follow Instagram Andin. Betul, di @andin_i2 APRL. Oke, mungkin juga bisa dengerin siaran-siarannya Andin di Spin Radio FM. Betul, jangan lupa ya teman-teman di follow di podcast Spotify. Kalian bisa melihat segmen Movie Hunter yang aku bawain sama partner aku Indah. Kalian bisa lihat di sana. Iya, benar banget. Oke, ya udah segitu dulu ya dari Chelsea. Makasih buat Andin. Makasih juga buat Universitas SAUN yang sudah mensponsori video ini ya. Nah, see you on another video. Bye bye guys. Bye.